Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, wa ja'ala syahra ramadan syahran mubarakan, unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan. Tuhan yang telah mengutus Rasulullah sebagai rahmat yang bersifat universal, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Semoga kita sebagai hambanya berusaha secara optimal meraih keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang tetap istiqamah menjadikan beliau sebagai teladan terbaik kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menegaskan bahwa kita umatnya Muhammad adalah umat yang terbaik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah. Dan sahabat beliau, menantu dan sepupu beliau menegaskan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang mulia, agama yang unggul dan tidak ada yang mengungguli. Namun ketika kita sebagai umat Islam tidak berupaya untuk kemudian memanifestasikan ajaran Islam ini secara kafah, memanifestasikan ajaran Islam ini baik dari dimensi spiritual, dimensi aksional, dan bahkan dimensi institusional, maka keunggulan Islam dan umat Islam itu akan bisa menurun. Saya tertarik salah satu ceramah Pak Allahyarham Pak Hashim Muzadi, saya kira agak viral ya. Kita umat Muhammad ini boleh jadi memang nilainya bisa berbeda-beda. Ada orang yang nilai tauhidnya tinggi, tapi boleh jadi akhlaknya rendah. Boleh jadi nilai teknologinya bagus, tetapi kekeluargaannya boleh jadi rendah. Bahkan dia mengutip bahwa punya pengalaman di luar negeri, di negeri yang tidak atau mayoritas menyatakan dirinya ateis. Tetapi pengalaman yang didapatkan oleh beliau, katanya ketika naik bus ada yang tertinggal kopernya, itu kemudian koper itu diantarkan ke hotel. Dan suatu ketika ada kawannya jalan menggunakan taksi, boleh jadi tercecer dompetnya di taksi.
itu pun juga kembali, sehingga dia mengatakan di negeri yang ateis barang hilang kembali, tetapi di negeri yang mayoritas muslim boleh jadi barang ada hilang. Tetapi tentu banyak juga di kalangan umat Islam ini itu memiliki kejujuran. Apalagi kalau kita ke kampung-kampung biasanya itu makin jujur. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa keunggulan umat Islam ini itu kemudian bisa terkalahkan kalau kemudian nilai-nilai ajaran agama itu kita tidak manifestasikan, kita tidak amalkan dengan benar, dengan baik, dengan bagus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi penting untuk senantiasa kita melakukan evaluasi terhadap pengamalan ajaran agama kita. Kalau hari ini misalnya sebagai umat Islam di Indonesia, kira-kira kalau disurvei nilai tauhid kita mungkin antara 6 sampai 10 ya. Atau ada juga yang minus. Karena masih juga banyak umat Islam ini mengaku muslim tapi cara beragamanya itu sinkritisme, mencampur baukan antara ajaran tauhid dalam Islam dengan paham budaya yang tumbuh yang sesungguhnya mengandung kemusyrikan. Tapi kalau kita dengar pemberitaan akhir-akhir ini, kalau masalah hukum kira-kira berapa nilainya? Kan ini ada kasus besar Pertamina katanya sampai 1.000 triliun itu. Dan boleh jadi di antara mereka juga ada yang muslim, saya tidak tahu persis. Nah, itu artinya bahwa banyak hal yang kita harus evaluasi dalam memanifestasikan ajaran agama kita, karena kita sudah disematkan sebagai khaira ummah, menjadi penganut agama yang disebut agama yang unggul. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk membuktikan, berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi paling tidak 1-2 saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ini tidak ada batas ya. Biasanya di masjid ada tertulis. Jadi mau saya ini ya. Saya ingin mengutip pertama dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa paling tidak ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah, bahkan menyertai kitab. Dan itu adalah sebuah nikmat sesungguhnya. Jadi kalau kita belum bisa merasa nikmat kehadiran Rasulullah, kita belum bisa mendapatkan nikmat yang banyak karena adanya kitab, apalagi menjadikan kitab itu sebagai penghalang dari keinginan-keinginan kita, berarti ada masalah dalam keberislaman kita. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah yang diutus itu tidak hanya membacakan kitab-kitab yang dia bawa itu, tetapi dengan membacakan juga menjelaskan bagaimana kita ini bisa mentazkiyah diri kita. Tidak hanya belajar tentang Islam, tetapi bagaimana mentazkiyah. Kenapa harus ditazkiyah? Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua kita itu lahir dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian ketika kita lahir di tengah atau di keluarga yang beragama Islam, insya Allah kita dibimbing untuk terus mengingat bahwa kita sebetulnya lahir dalam keadaan fitrah. Kata Ibnu Katsir,
dan beberapa mufassir yang lain bahwa substansi dari fitrah itu adalah ketauhidan. Di dalamnya ada keikhlasan, di dalamnya ada kejujuran. Dan semua kita sebelum lahir pernah menyatakan ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Kita sudah pernah menyaksikan bahwa Tuhan kita, Rabb kita adalah Allah, tetapi ketika kita lahir ini banyak yang lupa Tuhannya, maka itu perlu zikrullah. Tetapi untuk mengingat Allah ada banyak-banyak cara. Tidak sekedar zikir wirid saja, tetapi banyak cara untuk zikrullah. Terutama dalam melaksanakan ibadah-ibadah mahdah, itu semua sebetulnya adalah mentazkiyah agar keimanan kita kuat. Semakin kita kuat keimanan, insya Allah semakin ikhlas dan semakin jujur. Kalau tidak ditazkiyah, kadang-kala pendidikan tinggi tetapi semakin tidak jujur. Kanting kejujuran itu paling bertahan adalah TK, baru SD. Itu artinya kalau tidak ditazkiyah diri kita, semakin tinggi pendidikan semakin tidak jujur. Jangan-jangan itu juga sebabnya mengapa yang banyak pakai baju orange itu adalah orang berpendidikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga tidak sekedar menjelaskan tapi memberikan contoh, memberikan qudwah, keteladanan, uswah. Bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Islam itu. Rasulullah juga pernah mengalami kondisi di mana dia kemudian ditekan bahkan dijatuhi hukuman mati, lalu kemudian beliau hijrah, membangun sebuah komunitas, memperkuat keimanan beliau dan para sahabatnya, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun komunitas di Madinah, mempererat persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Bahkan beliau juga mengajak penduduk Madinah yang lain yang belum masuk Islam untuk membangun sebuah negara yang disebut negara Madinah dengan sebuah persepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Itu artinya bahwa kalau kita ingin kuat, kita ingin unggul, itu ternyata kadang-kala tidak bisa kita hanya sendiri, harus melibatkan orang lain. Bahkan orang lain itu boleh jadi berbeda dengan agama dengan kita. Tetapi ketika kita ingin kuat, lalu kemudian yang berbeda paham saja tidak bisa kita ajak, ini yang menjadi masalah. Karena itu saya ingin melihat bukan pada persoalan kekuatan iman dan ukhuwah Islamiyah, tapi ajaran Islam itu juga kata Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini umatnya Muhammad adalah umat yang tengahan, umat yang wasatiyah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kita ini adalah umat yang tengahan. Ini banyak pengertiannya. Tengahan bisa diartikan bersikap adil. Tengahan bisa diartikan berimbang dalam menyikapi segala hal. Nah, kalau kita mau misalnya lihat dari sisi dimensi nilai, maka wasatiyah itu atau wasatah bisa diartikan dengan al-khair. Jadi kalau dikaitkan tadi kuntum khaira ummah, maka kalau mau menjadi unggul kita harus menampilkan Islam ini yang tengahan, ultra konservatif, ultra liberalisme, tidak ekstrim tetapi juga tidak liberal. Itu tengah-tengah. Ada yang menafsirkan bahwa umat tengahan itu tidak mengikuti karakter orang Yahudi beragama. Bagaimana orang Yahudi beragama? Salah satunya itu adalah sangat tekstual, sangat radikal. Dijelaskan, syaratkan dalam Al-Quran masalah hukum al-anfu bil anfi wal uzun bil uzun dan seterusnya. Tetapi dalam beragama ini memang ada juga yang harus radikal, karena kalau kita bertauhid tidak radikal maka itu bisa jadi munafik orang. Tetapi ke dalam soal muamalah dan yang lain itu
tentu agak berbeda cara bertoleransinya. Ada toleransi lakum dinukum waliyadin, tetapi Nabi juga menunjukkan dalam soal muamalah bisa bermitra dengan orang Yahudi dalam berbisnis, kecuali ketika pasca perang Khandaq, karena orang Yahudi khianat, maka dia diusir dari Madinah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dilihat dari sisi nilai, wasata itu artinya al khair. Berarti di sini ada nilai kebaikan yang harus kita sebarkan. Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, itu artinya apa? Islam ini seharusnya salih likulli zaman wa makan. Di Indonesia diamalkan Islam memberikan kasih sayang, rahmat. Mau di Mesir bisa menjadi rahmat, mau di Eropa seharus menjadi rahmat. Jadi seharusnya Islam ini ketika dimanifestasikan itu membawa kerahmatan. Jika ada pengamalan ajaran agama bertentangan dengan misi kerahmatan Rasulullah, saya kira itu perlu kita evaluasi, perlu ada reinterpretasi, sehingga dalam soal pemikiran wasatiyah itu juga bukan berarti bahwa hanya satu generasi memiliki otoritas untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Tetapi kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, dan itu tidak dibatasi. Artinya siapapun dan dimanapun kapanpun itu ada, bisa saja muncul ulama-ulama yang kemudian mendapatkan pewarisan dari misi kenabian, yakni menjelaskan kitab-kitab suci itu. Kita tidak mengabaikan apa yang telah kemudian ditafsirkan oleh para ulama terdahulu, tetapi kita juga yakin, paling tidak saya, ulama terdahulu belum menjelaskan implikasi dari artificial intelligence. Itu artinya ulama yang hidup di zamannya punya juga hak untuk menafsirkan kitab suci. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna wasata itu adalah berkaitan dengan sikap. Sikap ini bisa dipengaruhi oleh pemikiran, oleh paham, tentu tidak ekstrim, tidak konservatif tadi dia, tapi juga tidak liberal, dan ini didukung oleh hadis Nabi. Misalnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna dina yusrun wa la yashadda dinu illa ghalabahu. Agama itu, kata Rasulullah, mudah, karena memang Allah puasa saja dinyatakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Kalau ada orang berpuasa belum merasa mudah berpuasa, masih perlu ditelaah lebih lanjut. Kalau masih merasa beban, berarti masih perlu ilmu pengetahuan lebih luas agar puasa ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Saya salah satunya ketika Pak Prof Syarifuddin, dokter ya, menjelaskan sederhana kalau dalam perspektif kesehatan, orang berpuasa itu bagaikan punya sapu yang besar tapi sampahnya sedikit, maka seluruh sampah yang kita makan itu dikeluarkan, bahkan boleh jadi sampah yang ada dalam diri kita itu juga dikeluarkan, dalam bahasa medisnya di detox. Sebaliknya, kalau kita banyak makan, sapunya kecil, sampahnya banyak, maka banyak yang tinggal. Akhirnya itulah yang membuat darah kita kental, karena kolesterolnya tinggi, asam uratnya naik, ulah darahnya naik, karena makanan tidak terkontrol. Dan ibadah puasa akan mendetoks itu. Ini baru satu, Pak. Apalagi kalau kita dilatih memiliki pengendalian diri. Di saat kita lapar disuruh tahan emosi, itu sesuatu pelatihan yang luar biasa. Di saat kita berpuasa milik kita sendiri, tapi kita bisa tahan untuk tidak makan karena jujur, karena kekuatan iman,
supaya kita jangan sampai mengambil barangnya orang. Yang kaya juga bisa merasakan laparnya orang miskin, terdorong untuk memiliki kepedulian, empati terhadap orang lain, terutama yang miskin, sehingga dia bisa berbagi. Dan itu akan memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, karena itu kata Rasulullah, kalau kita ketat atau ekstrim dalam beragama, maka Anda akan kalah. Supaya tidak kalah, fasaddidu, maka beragamalah yang lurus. Ini bisa banyak, panjang penjelasannya. Wa qaribu, harus juga tidak hanya dekat dengan kebenaran, tetapi dekat dengan semua. Apalagi wa abshiru, gembiralah, saling menggembirakan, wasta'inu, saling menolong. Itu tidak mengenal bil gudwa warauha wa syai'i min duhljah, mau pagi mau petang atau malam, itu tidak memilih. Kalau kita kan kadang-kala masih memilih-milih ya, bahkan kadang-kala nanti ada wartawan baru mau ini masih milih-milih itu. Yang kedua, atau di sisi lain, dalam memanifestasikan ajaran Islam ini atau dinul Islam, kata Rasulullah, iyyakum wal ghulu fiddin, jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Kenapa? Fa innal ladzi ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin, karena yang membuat, salah satu yang membuat umat-umat terdahulu itu hancur oleh karena berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebihan ini bisa juga misalnya dalam konteks akidah, sudah jelas yang lurus masih mau pakai yang miring-miring. Dalam beribadah sudah jelas yang dalilnya, masih mau yang tidak jelas dalilnya. Dan itu kalau kita beribadah untuk hal yang tidak jelas dalilnya, untuk memperkuat itu biasanya dipanitiakan. Dan kalau sudah dipanitiakan, umat ini bisa menganggap itu lebih penting. Bisa itu dianggap lebih penting. Ya, saya tidak perlu menyebutkan, tapi ada satu fenomena. Kadangkala kita di bulan Ramadan kan lebih mudah untuk pergi salat tarawih daripada pergi salat subuh kan? Salat subuh kadangkala tidak seramai dengan salat tarawih. Padahal salat subuh wajib, salat tarawih sunat kan? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, ketika kita berlebihan dalam beragama, ini bisa membuat kehancuran umat Islam. Jadi kalau kita liberal itu bisa hancur. Makanya yang liberal kadangkala ada yang punya pandangan muslim tanpa masjid. Dia mau jadi muslim tapi tidak mau salat. Kenapa? Karena dalam memahami ajaran ini bisa berlebihan. Yang ketiga, dimensi wasatiyah dalam tindakan. Dimensi wasatiyah dalam tindakan bisa diartikan sebagai berperilaku sesuai dengan ilmu dan hukum. Misalnya berlaku adil. Allah menyatakan i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu tidak hanya diksinya al-qistu. Al-qistu juga diartikan adil, tapi biasanya diartikan adil secara normatif. Tapi i'dilu adalah adil secara substansial. Antara lain, Nabi tidak pernah tidak menghukum orang yang melanggar aturan puasa di bulan Ramadan. Khalifah Umar pernah tidak menghukum orang yang mencuri karena mencurinya disebabkan kelaparan. Tapi kalau kita di Indonesia kadang-kala lain ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bukan teman, dicarikan masalah, sehingga bukan hanya tebang pilih, tapi kadang-kala pilih baru tebang. Nah, ini wasatiyah harus berlaku adil. Bahkan Nabi mengatakan, jangan karena kebencian kita terhadap sebuah kelompok lalu kita tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumun ala alla ta'adilu. Nah, ini
perlu menjadi peringatan bagi kita. Yang terakhir tadi yang saya katakan, supaya kita ini bisa lebih wasatiyah dalam menjalankan ajaran agama kita, dan memang kita pantas untuk dinyatakan sebagai ummatan wasatan, antara lain kita perlu melakukan, pertama adalah memperbanyak literasi. Memang perintahnya adalah ikra kan. Kalau hanya satu pandangan yang kita baca, maka pandangan itulah kesan yang bisa menjadi satu-satunya kebenaran, padahal ada kebenaran mutlak, ada kebenaran yang relatif. Yang kedua, kita harus banyak ta'aruf, interaksi. Al-Quran menyatakan kalau kita berbeda-beda suku, berbeda bangsa, lita'arafu. Karena kadang-kala kita itu ada rasa kecurigaan, bisa meningkat menjadi kebencian karena kita tidak memahami saudara kita. Dan itu bisa berbeda dalam budaya sekalipun. Yang ketiga, memang ini kita kadang-kala harus banyak berjalan. Hari ini tidak mesti berjalannya ke luar negeri, karena sudah banyak kita bisa saksikan luar negeri hanya melewati media sosial. Allah juga sudah memerintahkan kul siru fil ard. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa untuk menjaga keunggulan dan marwah Islam, termasuk marwah umat Islam, maka tentu kita umat Islam ini harus memanifestasikan ajaran agama Islam ini, baik secara spiritual, secara aksional, dan juga secara institusional. Terutama institusional ini, bangun peradaban tidak hanya budaya tetapi yang bersifat fisik, supaya bisa memberikan kemanfaatan kepada orang semakin luas dan semakin banyak. Kata Rasulullah, khairun nas anfaulin nas. Jadi kita ingin meraih surga yang tinggi, itu disiapkan di dunia, dan itu tidak cukup beragama secara spiritual, apalagi seperti beragama dengan nenek moyang kita, nanti ada masalah baru cari Tuhan. Jadi kita manifestasikan baik secara spiritual, aksional maupun institusional secara wasatiyah. Beragama seharusnya menampilkan Islam wasatiyah. Ya, kalau diksinya Kementerian Agama, moderasi beragama ya. Itu diksinya Kementerian Agama. Jika beragama secara ekstrim akan kalah, dan beragama secara liberal akan hancur. Semoga Ramadan melatih kita memiliki pengendalian diri, sehingga tidak hanya mampu mengendalikan dalam memenuhi kebutuhan fa'ali, makan, minum, dan seks, tetapi juga mampu mengontrol ucapan kita, tindakan kita, bahkan pikiran kita, bahkan membangun sebuah peradaban yang maju, itu dengan cara yang wasatiyah. Dan semoga Ramadan kali ini meningkatkan sikap wasatiyah kita, toleransi kita, dan empati kita terhadap sesama, meskipun berbeda paham, bahkan meskipun berbeda agama sekalipun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.